semua, assalamualaikum. Pagi ini aku mau memberikan nutrisi pada tanaman aku ya. Ini aku mau meracik dulu untuk nutrisinya, dan kali ini aku mau memberikan nutrisi pada daun. Nah, ini air 1 liter akan aku tambahkan dengan 2 sendok teh ya, 2 sendok teh nutrisinya. Lalu kita aduk ya supaya larut, dia mudah hancur. Selanjutnya kita isikan di botol atau di alat yang buat nyemprotnya ya. Kebetulan aku memakai semprotan buat bunga ya ini ya. Kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan ke tanaman. Nah, selanjutnya saya akan menyemprotkan nutrisi ini ke tanaman ini ya. Nah, ini tanamannya. Kita akan menyemprotkan ke seluruh tanaman ini ya. Nah, karena kita mau menyemprot, ini ada obatnya ya, nutrisinya itu, jadi harus menggunakan masker, harus tertutup agar aman. Nah, ini akan disemprotkan ke seluruh daun, ke semua tanaman ya, supaya tanamannya cukup nutrisi dan daun-daunnya subur. Dan diusahakan untuk penyemprotan dilakukan antara jam 6 sampai jam 8 ya. Karena kalau lewat dari jam 8 itu mataharinya udah terik. Supaya tidak merusak daun, diusahakan sebelum jam 8 itu udah selesai nyemprotnya. Aku menyemprotkan juga ke pohon mangga ya, untuk daun-daun mangga supaya dia juga mendapatkan nutrisi. Nah, ini mangga aku juga udah mulai berbuah ya, lumayan buahnya walaupun cuma tinggal berapa biji. Nggak ada rapiah lagi, Ndut. Tomatnya pada lebet-lebet itunya apa, tangkanya kayak roboh gitu loh. Mama ngambilin tali yang di kacang. Yang bawah itu mama copotin talinya. Ke warungnya males. Ntar aku beli. Buah tomatnya lebet banget ya, jadi tangkalnya itu pada patah kalau nggak ditali, jadi harus dibantu sama rapia, kayak rapia biar nggak kalah. Kemarin habis dipetikinnya udah matang lagi ya tomatnya. Ini namanya bukan tomat sih, apa ya, rempah. Tomat Lampung ya, rempah. Kalau di Cikarang sendiri aku jarang nemuin ya. Kalau ke pasar itu pengen beli, ini kayaknya nggak ada deh. Ada mungkin 1-2 gitu, cuman nggak pernah nemuin. Ini baru nanam ya ini ya, udah subur banget. Ini tomat, lagi nanam tomat, benihnya ya, benih tomat. Tomat juga ini kayaknya udah mulai dipindahin, Dut ya, udah berapa gede-gede.
tempatnya. Nah, yang di sana yang pada jatuh di tanah kayak pada hidup. Minggu lagi pindahinnya. Gara-gara sakit kemarin ya, jadi rumput-rumput ini udah waktunya nyabutin, nggak ada yang nyabutin ya kemarin. Biasanya rumput ini nggak sempat tumbuh, asal kelihatan tumbuh rumput langsung kita cabutin ya. Sebenarnya ini tanah pemasaran ya yang akan dijadiin pasos, tapi karena belum kepake gitu dan banyak ilalangnya tinggi-tinggi, jadi aku manfaatin untuk menanam sayuran dan empon-empon daripada buat sarang binatang seperti ular. Karena saat turun hujan banyak banget ya ular itu naik dan hampir masuk ke rumah. Kita lanjut pindah ke kebun samping rumah ya. Nah, untuk kebun yang di samping rumah ini sudah tidak banyak ya sayurannya. Tinggal beberapa tanaman aja yang di sini, dan ini ada terong, cabe. Nah, ini cabe jablainya juga kebetulan dia perdana ya, baru pertama kali buah. Lumayan untuk buahnya buat nyambal. Di sini lebih banyak ke singkong ya. Aku nanam singkong di sini, ada beberapa pohon. Dibanding untuk sayurannya di sini sudah tinggal sedikit. Dan untuk sayuran sawi dan kangkungnya ini juga udah mulai mau mati gitu ya, karena udah lama dan sering dipanen. Ini untuk cabai yang udah berbuahnya lama banget ya, jadi buahnya tinggal 1-2 biji aja. Untuk cabenya ini buahnya lumayan ya, lebat. Karena kita memberikan nutrisinya ke daun, untuk kali ini yang kita fokuskan adalah daunnya yang kita semprot ya. Ini tanaman ya di pinggir parit gitu ya, memanfaatkan lahan daripada ditumbuhin sama rumput. Ini di pinggir parit aku tanamin sayuran juga ya. Sekarang ke mangga. Ternyata dari tadi nggak keluar-keluar airnya, bukan karena tangannya udah pegel ya. Nggak ngerti cara pengoperasiannya. Awas Pak, jangan di bawah Pak. Di mana ada tanah kosong, di situ ada tanamannya. Semakin siang semakin terik ya matahari, dan kebetulan aku udah selesai nyemprotnya. Ini lanjut aku mau beresin tanaman yang ngejalar di pagar ya. Kebetulan pagernya ini kan udah tua dan rapuh gitu, dan Pak Su ganti dengan pagar yang baru, jadi aku memindahkan tanaman. Jadi tanaman yang di pagar itu aku buka ya, yang belibet gitu, aku copotin dari pagar. Ini nggak tahu minggu yang keberapa Pak Su bikin pagernya, karena nunggu waktu libur aja ya. Pak Su itu sempetin bikin pagar yang baru. Untuk menghindarin maling,
yang masuk ke gang di tempat aku ya. Ini diusahakan diganti untuk pagar-pagarnya yang udah mulai rapuh, dan juga menghindari binatang seperti kambing, karena di tempat aku itu banyak banget ya orang-orang kampung gitu yang memelihara kambing, tapi mereka itu tidak ditaruh di kandang gitu, kambingnya itu diumbar. Jadi setiap sore pasti aku itu nungguin kebun ya, biar kambingnya itu nggak makan tanaman. Jadi kalau di pagar gini akan lebih aman ya dari binatang-binatang yang mau memakan tanamannya. Nah, ini rumit banget ya melepaskan tanaman kacang yang belibet di pagar. Udah kayak benang kusut aja ya. Tapi alhamdulillah untuk tanamannya itu tidak kebuang atau tidak mati gitu ya. Jadi kita lepasin dari pagar dan kita pindahkan di pagar yang baru. Sebetulnya untuk pergantian pagar di komplek gitu itu harusnya kerja bakti ya antara warga yang berada di komplek itu. Tapi untuk kali ini aku nggak perlu nunggu ya, karena Pak Su lagi ada tenaga, kebetulan libur. Terus ada bahan-bahannya yang buat dipakai bikin pagar ya. Jadi aku minta Pak Su untuk ganti pagarnya, karena buat keamanan kita sendiri ya, nggak perlu nunggu orang lain yang bantu atau yang membereskan. Dan ini untuk bikin pagarnya hampir 1 bulan ya, karena dibikinnya itu tiap hari Sabtu dan Minggu, dimana Pak Su itu hari Sabtu dan Minggu itu libur ya. Dan untuk pengerjaannya juga hanya dari pagi ke jam 1 siang ya, biar pelan, yang penting jadi, dan hasilnya juga memuaskan. Rencananya ini mau aku bikin anjang-anjang gitu ya, antara sebelah kanan sama sebelah kiri, karena di sini aku tanemin sama pohon kecipir. Nanti kalau udah jadi itu akan terasa teduh banget gitu ya, adem. Nah, ini kan di depan rumah kelihatan panas banget ya, kelihatan gersang. Mudah-mudahan nanti kalau udah jadi akan lebih adem, dilihatnya juga enak ya. Jujur aku sendiri betah banget ya kalau di depan rumah itu. Setiap pagi Pak suami berangkat kerja itu jam 6, aku pasti langsung ke kebun. Setiap sore Pak Su pulang kerja, kita berdua menghabiskan waktu menunggu maghrib di teras ya, sambil menatap hijaunya tanaman, adem gitu. Dan kebetulan Pak suami sendiri orangnya itu suka nanem ya. Dia itu kalau nanem apa aja pasti selalu hidup gitu ya. Orang tua bilang katanya tangannya adem. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya seperti ini ya untuk pagar dan pohon kacang yang kemarin sempat aku buka yang bebelip di pagar, udah aku kaitan kembali ya di pagar yang baru. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih untuk yang sudah klik videoku. Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya. Aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video terbaru dari aku. Jumpa lagi di next video.